مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jazakallahu khairan. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد. إلى أن قال adabul wudu, yakni sekarang kita masuk ke adabul wudu, adab berwudu. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa idza faraghta minal istinja fala tatrukis siwaka illa haitsu nahaka anhu wa huwa fis shaumi ba'da az-zawali fa innahu muthiratun lil fammi wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Apabila engkau selesai melaksanakan istinja, fala tatrukis siwak, maka jangan tinggalkan bersiwak. Jangan tinggalkan bersiwak. Siwak ini bisa kita, yang umumnya yakni kita pakai kayu, nggih, kayunya disebut dengan kayu arok biasanya niki. Ini yang biasa, yang umum. Tetapi siwak ini adalah sesuatu yang kasar, nggih. Kalau misalkan kita tidak terbiasa menggunakan kayu, seperti halnya kita di Indonesia nih, kita bisa gunakan sesuatu apapun yang bentukannya agak kasar. Bisa dengan sorban misalkan, dengan sorban bisa kita usapkan gigi kita nih, ke siwak, bersiwak nih masuk, ya. Ataupun bahkan bisa dengan jari. Tetapi syaratnya bukan jari kita, okay, jari orang lain. Maka siwak di sini bisa diartikan juga siwaka, selain engkau, selain kamu. Okay. Ada sembahyang bila ngulu baru singgah iman dengan julu, singgah julu, sikat nih. Okay. Ini boleh, okay, ini boleh. Dan sah siwaknya ini, fadilahnya luar biasa. Nah, masalah hanjak melen atau ndek batur tersinggah iman julu si bersiwak. Nah, ini jadi permasalahan. Tetapi boleh, nggih, boleh. Seandainya kita tidak temukan siwak nih, atau tidak ada kita punya siwak kayu nih, bisa dengan kain sorban atau kain pakaian kita ketika itu. Nggih. Atau bisa juga dengan tangan, tapi tangannya harus tangan orang lain, bukan tangan kita. Illa haitsu nahaka anhu, kecuali pada saat-saat yang dimana engkau dilarang untuk bersiwak. Kapan itu? Wahwa fis shaumi ba'da zawal, yaitu ketika sedang berpuasa ba'da zawal, setelah terbitnya matahari. Ya, setelah muncul matahari ini. Jadi ketika puasa kita dilarang untuk bersiwak. Maka sekalipun setelah kita istinja kita ingin berwudu, tapi dalam keadaan berpuasa, maka baru kita boleh tidak bersiwak. Baru kita tidak bersiwak. Fa innahu madharatun lil fammi. Sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut kita, membersihkan mulut kita, wa mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridhonya Allah, wa maskhatatun lisyaitan, dan juga ini siwak ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh syaitan. Artinya kita dengan bersiwak ini mengusir setan-setan, atau mengusir setan-setan yang ingin mendekati kita dengan bersiwak. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Ini luar biasa. Di antara fadilah siwak apa? Salat yang diawali dengan siwak. Ya, jadi sebelum takbiratul ihram niki dia bersiwak, ya, itu afdol min sab'ina salatan bila siwak, lebih afdol daripada 70 kali salat yang tanpa siwak.
Fadilah bersiwak. Jadi sekali kita sholat, pahalanya lebih afdol dari 70 kali kita siwak, 70 kali kita sholat tanpa bersiwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, aw fi riwayah inda kulli salatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum salat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap sebelum salat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktaba alayya, aku diperintahkan bersiwak. Tentu yang merintahkan Nabi tiada lain selain Allah. Artinya aku diperintahkan oleh Allah bisiwak, untuk bersiwak, hatta khashitu an yuktaba alayya, sampai aku khawatir, aku takut siwak ini yuktaba alayya, bersiwak menjadi sebuah kewajiban bagiku. Kata baginda Rasul, saking pentingnya atau saking tingginya perkara siwak di dalam berwudu, termasuk sebelum sholat nih. Artinya kalau bisa kita bersiwak setiap sebelum sholat, seperti yang disampaikan tadi oleh Imam Al-Ghazali, wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan diawali siwak itu lebih afdol 70 kali salat yang tanpa diawali dengan siwak. Thumma qal, thumma jlis lil wudu. Lalu Imam Al-Ghazali katakan, ijlis lil wudu mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka ar-rasyas. Lalu duduklah engkau ketika hendak duduk, ketika hendak wudu. Duduklah engkau ketika hendak wudu. Biasanya di Haramain di situ, ya, Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, tempat-tempat wudunya ada ada semacam tempat untuk kita duduk nih, ya. Ada semacam kursi-kursinya kecil-kecil nih, tempat kita duduk. Karena memang kita dianjurkan wudu dalam keadaan duduk. Ya. Biar apa? Biar tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Agar wudhu kita lebih mantap lagi, agar bisa kita sempurnakan wudhu kita, maka ijlis lil wudhu, duduklah untuk berwudhu mustaqbilal kiblah. Kalau bisa wudhunya, duduknya juga menghadap kiblah, mustaqbilal kiblah. Karena wudhu niki termasuk bagian daripada ibadah, dan ibadah selayaknya kita harus menghadap kiblat. Baca Quran hadap kiblat, niki diantara sunnahnya. Nah, kalau sholat memang sudah menjadi rukunnya menghadap kiblat atau menjadi syarat sahnya sholat. Tsumma majlis lil wudu mustaqbilal qiblah ala mawdi'in murtafi'in. Nah, kalau bisa juga posisinya agak tinggi, duduknya agak tinggi, kaila yusibaka ar-rasyas, agar kita tidak terkena percikan daripada bekas wudu kita tadi. Nah, wa qul bismillahirrahmanirrahim, lalu katakanlah ketika ingin berwudu, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamazatis syayatin, dari was-was atau godaan syaitan-syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi bi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mereka akan hadir nanti di dalam wuduku atau di dalam salatku, di dalam kehidupanku. Tsumma ghsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina, lalu basuhlah, cucilah kedua tanganmu sebelum engkau memasukkan kedua tanganmu ke dalam ina bejana.
Kalau dulu wudunya kan dengan keran, belum pakai keran. Kalau sekarang pakai keran. Tapi sebelum berwudu niki kita disunnahkan untuk mencuci dulu kedua tangan kita. Cuci kedua tangan kita, wakul, lalu katakanlah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata. Ya Allah, aku meminta kebaikan darimu, wal barakah pun juga berkah darimu, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku meminta berlindung kepadamu dari asyum, yakni kejelekan, wal halakah, dan kehancuran. Thumma nwi raf'al hadathi wastibahatis salati. Lalu berniatlah, niatnya raf'ul hadas wa istibahatis salah. Maka niat diri wudu, nawaitul wudu'a listibahatis salah, listibahatis salah, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar, atau li raf'il hadathi wastibahatis salah, boleh. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajh, dan jangan sampai niat kita niki terputus, jangan sampai niat kita terputus sebelum kita membasuh wajah kita. Artinya ketika kita mencuci tangan kita, kita hendak berwudu, boleh kita berniat di situ, tetapi niatnya jangan sampai putus sebelum kita basuh wajah. Tetap kita niatkan, atau bisa juga niatnya nanti ketika basuh wajah, karena maudhi'un niyahnya nanti adalah ketika kita membasuh wajah kita, ketika kita mencuci wajah kita. Fala yasihhu wudu'uka, maka kalau seandainya niatnya tadi ketika kita cuci tangan kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathi wastibahatis salati lillahi ta'ala, kita niat seperti itu, lalu nanti di benak kita dalam hati, kan niat ini letaknya di dalam hati. Kita ke kumur-kumur, ketika kita istinsyak, lalu kita basuh wajah, di situ kita hilang niatnya, artinya terputus niat kita, maka wudunya ketika itu pun juga batal. La yasihhu wudu'uka, tidak sah wudunya. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, thumma khudh ghurfatan li fammika, lalu ambillah secentong tangan, maksudnya niki hak centong belik niki, secentong tangan kamu, lifammika, ambil masukkan ke dalam mulutmu, wa tamat madha, ayat madha, wa tamat madha biha thalasan, kumur 3 kali, wa baligh fi raddil ma'i ila al-ghalsamati illa an takuna sha'iman fatarfuq. Boleh kita berlebihan dalam kumur-kumur niki, berlebihan dalam kumur-kumur, artinya kita kocok terus di dalam mulut kita nih, agar bersih sampai ke sela-selanya, illa antakuna shaiman, kecuali kita dalam keadaan puasa, fatarfuq, maka kalau dalam keadaan puasa pelan-pelan. Jadi dalam keadaan puasa wudu boleh kita kumur-kumur nih, boleh kumur-kumur, tetapi tidak berlebihan. Kumur-kumur seadanya, cukup pelan-pelan untuk mengambil sunnah daripada berwudu tadi. Untuk mengerjakan sunnah, kumur-kumur dalam keadaan berpuasa boleh untuk mengerjakan sunnah, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi kalau di luar puasa boleh kita mubalaghah, yakni berlebihan, kita kumur-kumur, kita kocok di airnya di mulut kita, kumur-kumur 3 kali. Waqul, nah lalu katakanlah doanya ketika kumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ala tilawati kitabika, agar selalu membaca kitabmu, yakni selalu membaca Al-Quran, wa kathrati dzikri laka, dan selalu memperbanyak zikir kepadamu. Karena bagian kumur-kumur, jadi kita berharap lisan kita ini selalu membaca Al-Quran, selalu membaca ayat-ayat Allah, dan selalu berzikir kepada Allah. Wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti, lalu kuatkanlah, tetapkanlah kata-kataku dengan kata-kata yang tetap. Apa qaulu tsabit? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki qaulu tsabit. Nah, kita berharap dengan kumur-kumur niki, Allah menjadikan lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah, dan Allah tancapkan qaulus sabit di lisan kita,
sampai nanti di akhir hayat kita dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Selesai kita madmadah, ya, madmadah kumur-kumur, thumma khudh ghurfatan li anfika, lalu ambil satu centong air lagi dengan tanganmu, li anfika, untuk hidungmu, wastansyiq biha thalasan, lalu istinsyak kita 3 kali, okay? Istinsyak kita 3 kali, wastanthir ma fil anfi min rutubatin, lalu setelah kita istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, lalu mengeluarkannya namanya istinthar, okay? Istinsyak ini memasukkan air, istinthar mengeluarkan air, okay? Wastanthir ma fil anfi min rutubatin, ketika kita sudah masukkan, keluarkan, dan keluarkan habis semuanya, ya, sampai min rutubatin, sampai kotoran-kotoran yang ada dalam hidung ini juga keluar semuanya, ya. Wa qul fil istinsyak, nah ketika memasukkan air ke dalam hidung, apa yang kita baca? Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah, izinkanlah aku untuk mencium aroma syurga. Ini ketika air kita masukkan ke dalam hidung. Wa anta anni radin, dan ketika itu engkau ridho kepadaku ya Allah. Wa fil istinthar, dan ketika kita mengeluarkan airnya dari hidung kita baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma neraka, dari bau neraka, wa su'id dar, dan dari jeleknya tempat kembali, ya ini neraka tadi, ya, su'iddar. Setelah itu thumma khudh ghurfatan liwajhik, barulah kita ambil satu centong air lagi dengan tangan kita, liwajhika, untuk wajah kita, ya, untuk wajah kita, faghsil biha min mubtada'i tasfihil jabhati ila muntaha ma yaqbilu min adh-dhaqani fi tul. Kita ambil air, kita basuh wajah kita cuci wajah kita dari permulaan jidat kita, dari permulaan jidat kita, yakni tasfihil jabhah, tasfihil jabhah ini jabhah, permulaan jidat kita nih, lebarnya jidat kita di sini. Nah, itu kita mulai dari situ sampai mana? Sampai ma yaqbilu minadz-dzaqani fitul, sampai dagu kita awal, ujung daripada dagu kita di sini. Ujung daripada dagu kita, dari atas sampai ujung daripada dagu kita. Wa minal udhuni fil ardi. Nah, dan ini kepanjangnya nih, panjangnya mulai dari manabiti syar biasanya, yakni awal tempat tumbuhnya rambut, awal-awal rambut di sini. Dari situ sampai ujung daripada dagu kita. Kalau dari telinga nih sampai ada pembatasnya, ada pasaknya nih, ujung telinga nih, sampai ujung telinga nih kalau lebarnya. Ini panjangnya dari atas sampai bawah sini, lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Wa ausilil ma ila maudi'it tahdhif. Nah, alirkan air itu juga sampai maudi'it tahdhif. Maudi'it tahdhif itu mana nih? Maudi'it tahdhif nih, atas ini nih maudi'it tahdhif. Kita tetap kita alirkan, sekalipun di sini ada rambutnya nih, bagian di sini ini mohon maaf, tetap ini harus kita alirkan airnya ke sini. Maudi'it tahdhif. Wa huwa ma yu'tadun nisa tanhiyat asy-sya'ri anhu. Nah, ini biasanya kalau perempuan-perempuan di zaman dulu ini selalu memotong tempat segini, ya, selalu dibersihkan oleh perempuan-perempuan agar tidak kelihatan gitu. Wa huwa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, yakni dari ra'sul udhun, ya, kepalanya telinga, ya, ila zawiyatil jabin. A'ni ma yaqa' minhu fi jabhatil wajh. Baik. Wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah, dan jangan sampai kita lupa atau jangan sampai kita terlena-terledor dalam mengalirkan air ke tempat tumbuhnya 4 rambut. Apa saja yang 4 rambut niki? Al-hajibaini, okay? Alis niki, al-hajibaini. Ini kan alis. Nah, ada kulit di dalamnya niki, tempat tumbuhnya ini harus kena sama air nih.
Maka yang kulit yang alisnya tebal nih, harus kena semua air nih. Harus kena kulit yang ada di balik alis nih harus kena. Wasyaribain, yakni kumis juga. Okay. Yang di kumis kita, yang kumisnya tebal nih, maka kulitnya harus kena dia. Yang kumisnya tebal nih, kulit daripada tempat tumbuhnya kumis harus kena. Okay. Wal ahdab, okay. Ahdab bulu mata, okay. Di bulu mata di sini ada kulit tempat tumbuhnya bulu mata, ini juga harus kena sama air, okay. Harus kena, termasuk juga wal idran ini adalah selengseng, okay. Yang di sini okay. Selengseng ini juga sekalipun ada rambutnya di sini misalkan, ini harus kena kulitnya, kulit yang ada di balik rambut tersebut harus kena dengan air, semua harus kena nih. 4 tempat tumbuhnya rambut alis nih, harus kena nih. Rambut kumis ya, rambut yang tempat bulu mata nih, bulu mata kita kulitnya harus kena ya, termasuk yang selengseng kita yang di samping sini harus kena juga dengan air. Wa yajibu isalul ma ila manabitis sya'ri min al-lihyatil khafifah. Nah, adapun untuk jenggot wajib kita mengalirkan air ke kulit yang ada di balik jenggot kita, khususnya jenggot yang tipis ya. Jenggot yang tipis ini wajib kalau jenggotnya tipis, tapi dunal kathifah, tapi tidak untuk yang jenggotnya tebal. Nah, jenggotnya tebal yang seperti apa? Jenggotnya tebal itu yang kulit daripada kulit dagu ini nggak kelihatan saking tebalnya jenggot. Nah, kalau dia tebal seperti itu tidak wajib dia sampai masukkan air ke kulitnya di sini, tidak wajib. Cukup dia di sela-sela saja. Cukup dia di sela-sela jenggotnya yang tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, wajib dia kena nih kulit dagunya nih, kulit tempat dia tumbuh jenggot nih wajib kena. Wa qul 'inda ghuslil wajh, dan katakanlah ketika mencuci wajah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhun awliyaika. Ya Allah, terangilah, sinarilah, cahayakanlah atau putihkanlah ya Allah, putihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu yauma tabyaddu wujuha auliyaika, pada hari di mana wajah-wajah para walimu ya Allah akan bersinar. Arti buatlah wajahku ini terang, buatlah wajahku bercahaya pada hari di mana wajah para wali-walimu ya Allah pun juga bercahaya. Wala tusawwit wajhi, dan jangan engkau gelapkan wajahku bizulmatika, dengan kegelapanmu ya Allah, yauma taswaddu wujuhu a'daika, yakni pada hari di mana wajah daripada musuh-musuhmu akan menjadi gelap ya. Ini doanya, doanya ketika kita membasuh wajah. Wala tatruk takhlilal lihyatil kathifah. Nah, ini tadi diingatkan, jangan engkau tinggalkan untuk menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau punya jenggot tebal jangan kita lupa untuk kita sela-sela ketika berwudu. Tadi kita ingatkan kalau jenggotnya tipis maka wajib dia kena kulit yang ada di balik jenggotnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, kulit yang ada di dalamnya tidak wajib kena, tetapi dia harus menyela-nyela jenggotnya niki. Tsumma ghsil yadakal yumna tsumma al-yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini. Ya. Lalu cucilah kedua tanganmu, dimulai dari yang kanan lalu yang kiri, ma'al mirfaqaini, sampai ke siku, ya, sampai ke siku, ila ansafil adudaini. Nah, kalau bisa sampai di pertengahan daripada otot kita, daripada betak, nggih, sampai pertengahan betak kita. Jangan mentang-mentang di dalam Al-Qur'an memang disebutkan sampai mirfaq, ya, sampai siku. Lalu dalam kitab-kitab fikih pun juga dibilang sampai siku. Tapi ya masa kita cuma sampai siku saja. Imam Ghazali bilang kalau bisa lebihkanlah sampai ansafil adudain, yakni sampai pertengahan daripada betak kita di sini.
sampai pertengahan. Kenapa? Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu. Sesungguhnya al-hilyah, hilyah itu adalah hiasan. Hiasan nanti di akhirat itu kita akan diberikan hiasan bagi orang-orang yang rajin berwudu atau mudawamatul wudu. Dia sering berwudu dan selalu menjaga wudunya. Dia akan bercahaya nanti di hari kiamat. Durran muhajjalina min atharil wudu. Dia akan terang bercahaya. Diberikan hiasan daripada tubuhnya. Anggota-anggota badan yang berkenaan dengan air wudu akan diberikan hiasan. Nah, agar lebih banyak hiasan kita, maka Imam Ghazali menganjurkan kita kalau wudu, kalau bisa tangan itu sampai pertengahan daripada otot kita nih, betek kita sampai pertengahan sini. Jangan walaupun sampai siku saja sudah sah nih, tapi khawatir pada sampai siku ada bagian yang tidak kena, maka minimal sampai pertengahan daripada otot-otot kita di sini. Wa qul inda ghuslil yadil yumna, dan ketika kita mencuci atau membasuh tangan kanan kita, kita berdoa, a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku, ya, berikanlah kitabku, catatan amalku dengan tangan kananku. Berikanlah catatan amalku nanti dengan tangan kanan. Artinya kalau diberikan dengan tangan kanan berarti catatan amalnya baik. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku nanti dengan hisaban yasir, hisaban yang ringan. Hisaban yasira. Wa inda ghusli shimal, dan ketika mencuci tangan yang kiri kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak diberikan kitab dari tangan kiriku, aw min wara'i dhahri, atau dari belakangku, dari belakang punggungku. Artinya kalau diberikan catatan amal lewat tangan kiri atau lewat sebelah kiri atau lewat belakang kita, artinya itu amalan lebih banyak buruknya. Wa na'udzubillahi min dzalik wal a'yadzu billah. Tsumma stau'ib ra'saka bil masah. Nah, lalu sempurnakanlah kepalamu dengan usapan. Artinya diusap semua bagian kepala kita. Ini sunnahnya. Sunnahnya kita usap semua bagian kepala kita, bi antabulla yadaika wa talsuq ru'usa asabi'ayadikal yumna bil yusra. Nah, dengan cara kita basahkan kedua tangan kita, setelah itu kita tempelkan ujung-ujung tangan kita nih. Artinya seperti ini, nempel dia ujung-ujung daripada jemari kita. Tempelkan seperti ini. Setelah itu wa tad'uhuma ala muqaddimati ras. Taruh keduanya di ujung daripada kepala. Wa tad'uhum seperti ini. Sudah tangan kiri kanan kita sudah dibasahkan, kita lepas airnya. Nah, baru kita persiapkan nih, posisinya seperti ini. Nah, baru kita usapkan ke belakang. Wa tumarriruhuma ilal qafa. Lalu kita jalankan tangan kita ke belakang. Thumma tarudduhuma ilal muqaddimah. Lalu kembalikan lagi ke depan. Cara membasuh kepalanya. Jadi kita cuci tangan kita dulu. Kan kalau wajah kita ambil tadong airnya, basuh tangan, basuh. Tapi kalau kepala itu tidak pakai air. Kita cuci tangan kita, lepas airnya, siapkan tangan seperti ini, jari jemari kita nempel kiri sama kanan, taruh di depan, baru usap ke belakang. Usap ke belakang, balikan lagi ke depan. Itu terhitung 1 kali. Dan ulangi seperti itu 3 kali. Nah, seperti itu cara menyempurnakan daripada mengusap kepala kita. Fahadhihi marratan. Nah, itu terhitung 1 kali. Ketika kita sudah jalankan ke belakang, lalu kita majukan lagi, itu sudah terhitung 1 kali. Wa taf'al dzalika 3 marrat, dan kerjakan seperti itu 3 kali. Wa kadza fi sa'iril a'dha, wa kadzalika fi sa'iril a'dha, dan lakukan seperti itu, artinya 3 kali itu juga dilakukan di setiap
anggota tubuh kita seperti tadi, mulai dari kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, basuh wajah kita 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kepala pun juga 3 kali. Wakul, dan katakanlah atau berdoalah, Allahumma ghashini birahmatika, ya Allah, ya, turunkanlah rahmatmu kepadaku, ya, wa anzil alayya min barakatik, ya Allah, dan turunkan kepadaku berkat barakah-barakahmu, ya Allah, wa adhilni tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, yakni lindungilah aku atau naungilah aku tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arasy-Mu, yauma la dhilla illa dhilluk, yakni pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan-Mu, ya Allah. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku, wa basyari, dan seluruh jasadku, ala niran, dari api neraka. Niki doanya, ketika kita mengusap kepala kita, doanya tadi yang paling sederhana, Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala niran, ya Allah, haramkanlah rambutku dan seluruh bagian daripada tubuhku ini dari api neraka. Thumma amsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid, lalu usaplah atau cucilah atau usaplah kedua telingamu, ya, kedua telingamu, zahirahuma wa batinahuma, luar dan dalamnya, ya, luar dan dalam telinganya, bima'in jadid, dengan air yang baru. Maksudnya dengan air yang baru, bukan air yang bekas kepala tadi. Karena ada sebagian yang mengusap telinga seperti ini, mohon maaf, dia ambil air, ya, selesai, dia usap kepalanya, selesai usap kepala, langsung telinga, langsung dia bersihkan telinganya. Ada yang seperti itu, jadi air yang tadi bekas di kepala selesai, baru dia usap telinga. Ini menurut sebagian ulama sah, karena dalam hadisnya disebutkan al-udhunani minar ra'si, 2 telinga ini bagian dari kepala, maka tak perlu ketika mengusap telinga, tidak perlu mengambil air baru. Tetapi kita dari mazhab Syafi'i dan Imam Al-Ghazali katakan juga, kalau mau mengusap telinga kita, usaplah dengan air yang baru. Usap telinga kita dengan air yang baru. Wa adir bi batini an milatil musabbahati ala batinihima wamsah udhunaika bi batni ibhamaika. Ya, artinya ujung daripada jari kita yang telunjuk ini kita masukkan, ini kita kelilingkan, kita putarkan di dalam. Adapun jempol kita ini digunakan untuk mengusap yang bagian luarnya. Jadi musabbah ini jari telunjuk kita, itu kita gunakan untuk membersihkan bagian dalam, diputarkan, baru jari ibham atau ibu jari kita, bagian buttonnya atau bagian perutnya, bagian sininya, itu untuk mengusap bagian luar daripada telinga kita. Wakul, dan katakanlah ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan, ya, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang baik-baik daripada perkataan tersebut, ya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah, ya Allah, izinkanlah aku, ya, dengan telingaku ini, ya Allah, dapat mendengar panggilan daripada syurga, karena syurga ini bisa memanggil kita, ya. Syurga bisa memanggil, maka izinkanlah aku, ketika kita mengusap telinga kita tadi, kita doa, ya Allah, izinkan aku mendengar panggilan daripada syurga ini. Kalau kita dipanggil syurga, tandanya kita sudah menjadi penghuni syurga, insyaallah, ya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah mal abrari wa anta anni radin, yakni, ya Allah, izinkanlah kami mendengarkan panggilan surga, di surga nanti, mal abrar, bersama orang-orang yang baik, wa anta anni radin, dan engkau ridho kepada kami. Thumma amsah rukbatak, yakni setelah itu lalu usaplah rukbatak, lehermu, ya, leher khususnya bagian belakang, kendekok nih, ya, diusap, ya. Sebagian ulama mengatakan ini bukan dari bagian daripada sunnah, ya, tidak wajib dan tidak sunnah. Dari Imam Al-Ghazali menuliskan, dan tentu Imam Ghazali punya alasan daripada itu, ya, mengusap leher bukan bagian daripada rukun, bukan bagian daripada wajib, pun juga bukan bagian daripada yang sunnah menurut sebagian ulama. Tapi Imam Al-Ghazali katakan di sini, dia tuliskan dalam kitabnya, tsumma amsah rukbatak,
usaplah lehermu, ya. Wakul, dan katakanlah ketika mengusap leher itu, Allahumma fakki rukbati minan nar, ya Allah bebaskanlah leherku ini dari api neraka. Wa a'udzubika minas salali wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang mengikat leherku ini. Thumma ghsil rijlakal yumna thumma al-yusra ma'al ka'bain, lalu baru cucilah kakimu, ya, dari yang kanan semua yang kiri sampai kedua mata kaki, guys, kedua mata kaki. Nah, wa khallil bi khinsari yadikal yusra asabi'a rijlakal yumna mubtadi'an bi khinsariha hatta takhtimu bi khinsaril yusra. Nah, cara mencuci kaki, cara mencuci kaki ketika dimulai dari yang kanan, lalu kita sela-sela kaki ini kita bersihkan mulai dari kaki kanan menggunakan tangan kiri, dan tangan kiri yang digunakan adalah bihin soriyah dikal yusro, yakni kelingking tangan kiri kita, mulai dari kelingking kaki kanan itu kita bersihkan, mulai dari kelingking kaki kanan sampai terakhir nanti ditutup dengan kelingking kaki kiri. Cara membersihkannya, ya. Wa tudkhilil asabi'a min asfal, dan kita masukkan jari jemari kita itu dari bagian bawah kaki, okay. Niki bagian daripada sunnahnya, okay. Dan seperti itulah Imam Al-Ghazali menuliskan, dan tentu ini yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Ya, sekalipun kita cuci kaki pokoknya basah doang ya tetap sah niki, tetapi kita tidak dapatkan kesempurnaan daripada mencuci kaki niki. Kalau ingin sempurna, okay, seperti tadi, okay, mulai dari kaki kanan dulu. Nah, kaki kanan ini kita sela-sela dia, selanya mulai dari bawah, okay. Mulai dari bawah, mohon maaf, kita sela-sela mulai dari bawah kaki yang kanan, mulai dari ujung, dari kelingking kita, kelingking kaki kanan, terus satu-satu, nanti baru masuk ke kaki kiri. Kaki kiri berarti mulai dari jempol sampai nanti terakhir di kelingking. Jadi mulai dari kelingking kanan, terakhir di kelingking yang kiri, dan kita gunakan tangan kiri bukan tangan kanan. Karena kaki kita ini kita gunakan untuk menginjak sesuatu, sesuatu yang di bawah tentu kotor, maka kita bersihkan pun juga dengan tangan kiri. Karena tangan kanan termasuk tangan yang kita gunakan untuk makan, untuk mengambil mushaf dan yang lain sebagainya yang suci-suci. Maka untuk membersihkan kaki kita menggunakan tangan kiri kita. Wakul, dan katakanlah ketika itu, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat, ya Allah kuatkanlah kakiku, ya, tsabbit qadami 'ala sirat, di jalanmu ya Allah, ya, di jalanmu ya Allah, yauma tazullu al-aqdam, yauma tazulul aqdam fin nari wa fin nari, yakni pada hari di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir ke neraka, ya. Wa inda ghuslil yusra, ini ketika kita cuci kaki yang kanan, ya. Ketika kita cuci kaki yang kanan katakanlah Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazulul aqdamu finnar, ya Allah kuatkanlah kakiku di jalanmu pada hari di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir ke neraka. Wa inda ghuslil yusra, dan ketika kita mencuci kaki yang kiri kita berdoa Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami 'ala sirati yauma tazullu aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ini di jalanmu, dari jalanmu pada hari di mana kaki-kaki orang-orang munafik tergelincir pada hari itu. Warfa'il ma'a ila ansofis saqaini, dan kalau bisa kita mencuci kaki kita pun juga harus kita angkat, artinya kita tinggikan mencuci kaki, jangan seperti tadi sikut tadi, ya, jangan karena dipatok sampai dua mata kaki terus kita cuma cuci sampai dua mata kaki, okay. Kalau bisa diangkat sampai mana? Sampai ila ansofis saqaini, sampai pertengahan daripada betis kita. Tidak masalah kita tinggikan, okay. Semakin tinggi, semakin tinggi juga artinya semakin banyak juga perhiasan-perhiasan, cahaya-cahaya kita nanti ketika di hari kiamat. War'at tiqrar wara'i at-tiqrar thalathan fi jami'i af'alika, dan selalu perhatikanlah, okay, selalu perhatikan
thalathan, 3 kali, fi jami' af'alika, di setiap gerakan-gerakan kita. Ya, dari awal tadi selalu kita tathlis, yakni 3 kali 3 kali. Mungkin hanya ini dapat yang sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah besok atau Jumat depan kita akan lanjutkan lagi, masih ada sedikit lagi tentang adab daripada berwudu. Nanti ada sedikit doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul tentang berwudu. Hada wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yasartah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي